Kita mulai kuliah termodinamika fundamental lanjut untuk program S2 ini. Ini adalah video yang pertama. Jadi nama formalnya termodinamika fundamental lanjut. Ini adalah kelanjutan dari termodinamika fundamental yang saudara sudah ambil mungkin di semester kemarin atau mungkin yang lainnya. Dan termodinamika fundamental lanjut ini dalam kurikulum diberi bobot 2 SKS. Isinya ada 2 bagian pokok, yaitu yang pertama komputasi termodinamis, yang kedua adalah termodinamika statistis. Nah, termodinamika statistis ini akan diberikan oleh Pak Budianto. Tugas saya adalah membahas ini, komputasi termodinamis. Buku yang saya pakai untuk komputasi termodinamis, ini judulnya Komputasi Termodinamis untuk Keseimbangan Fasa dan Keseimbangan Kimia. Ini saya tulis bersama dengan Pak Takdir, ini alumni Teknik Kimia UGM juga. Sekarang jadi dosen di UMI, Makassar, ya, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Dia menulis buku ini dengan saya. Kita berdua menulis pada tahun 18 ini terbitnya. Saat itu Pak Takdir masih kuliah di UGM ini, program S3. Jadi dia bisa program S3 sambil ikut menulis buku ini. Kemudian kalau Anda berminat membeli buku ini, silakan menghubungi staf S2 kita, Mbak Tika. Biasanya mereka atau Mbak Tika nanti hubungi Pak Takdir karena penerbitnya ini di Makassar. Terus nanti dikirim bersama-sama ke sini. Perlu kami sampaikan bahwa buku ini ada CD-nya yang berisi program-programnya yang akan kita latih. Tapi tentunya nanti saudara perlu membuat sendiri. Itu hanya sebagai pembanding saja. Dan isi kuliah komputasi termodinamis akan berisi komputasi dengan komputer. Demikian pula ujiannya. Ujiannya nanti tidak ada teori, ya semuanya tugas atau saya beri soal, kemudian dibuat modelnya, kemudian dikerjakan dengan komputer dan saya periksa hasilnya nanti. Hasilnya dikumpulkan dan programnya dikumpulkan. Itu sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Nah, sehingga perlu berlatih benar-benar karena dalam waktu ujian itu 2,5 jam biasanya, 2,5 jam itu sekitar 2,5 jam itu saudara mendapat tugas biasanya 2 soal untuk ini, maka harus terlatih dengan baik. Oke, demikian pengantarnya. Kemudian kita mulai dengan buku ini. Kita komputasi termodinamis untuk keseimbangan fasa dan keseimbangan kimia. Jadi topik kita nanti adalah keseimbangan fasa dan keseimbangan kimia. Di mana kita memerlukan komputasi yang relatif maju ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pendahuluan silakan dibaca sendiri saja. Saya akan recall dulu konsep dasar mengenai keseimbangan fasa saja. Di kuliah termofundamental kemarin sudah ambil ini. Saudara mudah-mudahan sudah lulus. Sudah dapat semua ini, saya berikan di kelas, tapi ini saya recall sekilas saja. Jadi ada fasa 1 seimbang dengan fasa 2. Kondisi suhunya T, tekanan P, komposisi di fasa 1, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Di fasa 2, X1, X2, X3, dan seterusnya. Fraksi mol ya. Kemudian persyaratan terjadinya seimbang fasa
prasyarat. Ya, prasyarat itu dulu, prasyarat sebelum ada syarat, itu prasyarat dulu. Ada keseimbangan thermal, jadi suhunya harus sama, fase 1 sama dengan fase 2, maka disebut T saja. T fase 1 dan T fase 2 sama. Kemudian keseimbangan mechanical, artinya tekanan di fase 1 harus sama dengan tekanan di fase 2. Kita sebut P saja. Jadi ini TP, di atas juga TP. Kemudian baru syaratnya, tadi prasyarat, sekarang syaratnya. Setimbang fase terjadi jika driving force transfer massa tiap komponen dari fase 1 ke fase 2 sama dengan dari fase 2 ke fase 1. Ya, jadi driving force itu pindah ke fase dari 1 ke 2 dan ke 2 ke 1, dari 2 ke 1 itu sama. Driving force adalah energi bebas, dan energi bebas itu diwakili oleh fugasitas. Dalam ini karena multi komponen maka fugasitas parsial. Kita masih ingat di termofundamental ya. Jadi syaratnya fugasitas komponen I di fase 1 harus sama dengan fugasitas komponen I di fase 2. I itu untuk semua komponen, 1, 2, 3 sampai komponen nomor K. Kemudian untuk fase 2, misalnya fase 2 ada fase uap, gas atau uap ya. Misalnya yang kedua, fase 2 itu, fase 1 adalah uap, misal untuk keseimbangan fase uap cair ya. Jadi komponen I di fase 1 fugasitasnya F I fase 1. Nah kalau gas itu rumusnya adalah fugasitas parsial sama dengan tekanan kali fraksi mol kali koefisien fugasitas. Lihat kembali kuliah termofundamentalnya. Jadi psi adalah koefisien fugasitas parsial komponen I, psi I ini. YI fraksi mol komponen I dan P tekanan. Kemudian fase 2, fase cair, atau mungkin lupa saya bukan. Untuk gas ideal, psi-nya 1. Kemudian kalau tidak ideal, psi dapat dicari berbasis equation of state. Ya. Hubungan PVT. Rumusnya sudah ingat dulu di termofundamental ini. F sama dengan gamma I ini hasilnya fugasitas ini F gamma I, XI, PI0, PCI0 dan seterusnya. Oke. Sorry, ini fase cair ya. Fase 1 adalah fase uap, tadi pakai psi. Sekarang pindah ke fase cair. Sorry ini. Fase cair fase 2. Fase 2 adalah pakai pendekatan koefisien aktivitas atau activity coefficient. Masih ingat di termodinamika fundamental. Rumusnya fugasitas I di fase 2 sama dengan gamma I, XI, PI 0 dan seterusnya ini. Keterangannya ada di sini. Sudah ingat semua ya, XI fraksi mol, gamma I koefisien aktivitas, PI0 tekanan uap murni, VI volume per mol ya. Cairan murni. Kemudian ini adalah pointing correction eksponensial ini. Kalau V kecil, maka nilai pointing correction mendekati 1. Jadi sering tidak diperhitungkan. Tapi kalau mau lebih teliti, kita hitung nih. Kalau mau agak kasar dan umum dilakukan, itu kita anggap pointing correction ini 1 karena VI itu relatif kecil. Volume cairan itu relatif kecil dibanding volume uapnya. Jadi ini kecil. Kemudian tekanan uap murni komponen I tidak terlalu tinggi, PCI0 ini mendekati 1. Jadi tidak diperhitungkan pula. Diperoleh bentuk lebih sederhana. Ini FI di fase 2 atau fase cair adalah gamma I XI PI0 ya. Jika campuran ideal maka gamma I sama dengan 1. Ini hukum Raoult ya. Jadi kalau ini ditulis tadi FI fase 1 sama dengan FI fase 2 dari atas tadi
Maka kalau diisikan masing-masing tadi akan diperoleh persamaan ini dengan penyederhanaan ini, akhirnya diperoleh persamaan 125. Ini yang sering dipakai. Jabarannya ada di termofundamental ya. Kita sudah belajar banyak dulu di sana. Yang populer dipakai kalau kita berjumpa dengan keseimbangan uap cair biasanya kita pakai ini. Kemudian persamaan 125 ini bisa ditulis dalam bentuk lain. Jadi YI sama dengan KIXI, dengan KI adalah YI PI0 CIP. Jadi 125 ini di YI-nya pindah ke kiri, yang lain pindah kanan, lalu yang kumpulan Y, gamma I PI0 CIP ini dijadikan satu kesatuan namanya distribusi koefisien distribusi semacam itu ya, sama K, nilai K keseimbangan fase ya, uap cair. Ini K. KI adalah gamma I PI0 CIP. Jadi keseimbangannya persamaan yang kita pakai nanti adalah YI sama dengan KIXI, di mana KI adalah gamma I PI0 per CIP. Jadi dua persamaan terakhir ini 126 dan 127 ini akan kita pakai sepanjang buku ini. Kalau cairan ideal maka gamanya 1, ini jadi seperti ini. Untuk gasnya ideal, jadi kalau cairan non ideal, gasnya ideal, maka psi-nya 1, berarti diperoleh yang bawahnya lagi. Kalau dua-duanya ideal, maka jadi gamma I di persamaan 125 hilang, dan psi sama dengan 1, jadi hilang. Ini kalau dua-duanya ideal, tapi itu jarang terjadi. Yang sering dipakai adalah yang persamaan 125. Persamaan 128 berlaku kalau cairannya ideal, uapnya ideal. Sering disebut dengan hukum Raoult-Dalton. Dan gamma I dan psi-nya gimana? Gamma I dihitung berbasis excess deep free energy, ada banyak model. Psi dihitung berbasis equation of state. Misalnya kita ambil dari persamaan gamma I untuk Scott-Hildebrand regular solution theory yang relatif sederhana. Kita pakai ini, misalnya Prosnit, pustakanya misalnya banyak ini. Ini ln gamma I bisa dihitung dengan persamaan 129. Ada delta I min delta rata-rata kuadrat. Lalu delta rata-rata adalah sigma XI VI delta I per XI VI sigma. Delta I adalah solubility parameter dan VI adalah volume per mol komponen I, volume molar ya. Oke. Saya kira ini sudah ada di termo. Teorinya banyak, ini bisa dibaca di buku-buku macam-macam. Nah, sekarang persamaan untuk uap yang psi ini pakai rumus ini 1,2,11. Sudah bisa dilihat di kuliah termo fundamental yang lalu. Lalu dengan kalau kita punya equation of state dimasukkan ke VI ini. Bisa juga dalam bentuk 1,2,12. Nah, ini untuk latihan komputasi kita pakai model second virial coefficient, second virial expansion oleh Nagahama dan Hirata ini yang relatif saya pikir yang sederhana. Maka LNC bisa dihitung dengan persamaan 1,2,13. Oke. Ini ada YJ, BIJ, min P, dan PIJ itu dihitung dengan rumus BI/BJ pangkat setengah. Lalu B itu sendiri adalah rata-rata dari BIJ. Itu ini rumusnya. Lihat kembali kuliah termo. Saya kira ini hanya review sebentar. Diingat kembali nanti kalau mengerjakan dilihat lagi termo kita, termo fundamental. Kemudian keseimbangan kimia nanti bagian berikutnya saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke
bagian yang berikutnya, yaitu sudah masuk ke komputasi ya. Nah ini komputasi, aplikasi keseimbangan fasa, aplikasi komputasi termodinamik yang rumus-rumus tadi kita recall sebentar tadi, kita pakai untuk keseimbangan fasa. Lalu ada banyak kasus yang akan kita bahas selama kuliah ini. Yang pertama adalah kalau paling sederhana dulu, cairannya ideal, gasnya ideal. Jadi ideal sebagai latihan aja dulu. Kemudian berikutnya lebih kompleks sedikit, cairannya non ideal, gasnya masih ideal. Yang berikutnya cairannya ideal, tapi gasnya non ideal. Jadi non ideal ideal, lalu non ideal ideal ya. Sorry. Pertama ideal ideal, kemudian non ideal ideal, berikutnya ideal non ideal, yang keempat yang terakhir yang paling komplit, cairannya non ideal, gasnya juga non ideal. Jadi non ideal non ideal. Kita mulai dengan latihan dengan kasus yang sangat sederhana, yaitu kalau cairannya ideal dan gasnya ideal. Lalu dibahas jumlah aplikasi. Kasus yang dibahas meliputi ini 21 sampai 28 ini, yaitu bubble point temperature, bubble point pressure, dew point temperature, dew point pressure, partial vaporization, partial condensation, adiabatic flash, lalu non-adiabatic flash. Ya. Jadi ada 8 kasus. Nanti kita bahas di awal kuliah kita ini. Jadi bubble point temperature adalah suhu didih untuk multi komponen ya. Lalu tekanan didih juga multi komponen. Lalu dew point suhu embun ini. Lalu kalau dew point pressure itu tekanan embun. Partial vaporization adalah penguapan parsial. Berikutnya adalah partial condensation, pengembunan parsial. Kemudian adiabatic flash, kemudian non-adiabatic flash. Ya. Lalu kita akan bahas satu, tapi nanti kita mulai kita baca dulu soalnya dulu. Nanti kita kerjakan di video berikutnya. Jadi bubble point temperature itu masih ideal-ideal semua. Campuran cairan yang terdiri dari C3, C4, C5, C6 dengan komposisi X1, X2, X3, X4 ini diketahui. Dinaikkan suhunya pada tekanan tetap P sama dengan 3 atmosfer. Kemudian cairan dan uap dianggap ideal. Ingin dicari suhu saat cairan mulai mendidih. Nanti juga kita perlu menghitung komposisi uap yang mula-mula terbentuk. Nah ini persamaan-persamaannya tadi mulai dari ini. Tapi kita mulai pelajari besok saja, bukan besok, di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang video yang pertama ini. Jadi kita usahakan sekitar ya 30 sampai 40 menit lah, usahakan satu video ini. Nah, kita lanjutkan di kuliah berikutnya di video yang kedua. Nanti sambungkan dari ini, kita akan bahas bubble point temperature, dan seterusnya akan kita bahas hitungan-hitungan terus. Dan saudara perlu membawa komputer nanti kalau mau kuliah ini, menyiapkan komputer. Dan programnya saya pakai yang paling sederhana aja, paling banyak dipakai yaitu Excel aja. Saudara pakai Excel, ini sudah cukup. Jadi Excel jangan dipandang enteng. Excel itu juga punya kemampuan yang hebat sebenarnya, cuma jarang dieksplor. Kebanyakan hanya untuk administrasi dan sebagainya. Untuk termodinamika juga bisa ya. Oke, kita akhiri. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.